Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat. Kali ini kita akan membahas berkaitan materi struktur data pada Python. Oke, pertama kita akan menjelaskan berkaitan dengan array pada Python. Jadi pada Python ya, array itu tidak dianggap sebagai tipe data bentukan, melainkan merupakan modul yang bisa kita gunakan untuk mendefinisikan sekaligus memanipulasi array. Python itu menyediakan tipe data yang berupa dictionary, list, dan tuple, di mana konsep dari ketiga tipe data ini mirip dengan array, namun mampu menampung beragam tipe data. Nah, ketiganya ini digunakan untuk mengimplementasikan konsep struktur data dalam Python. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas adalah tipe dictionary. Tipe dictionary bisa juga disebut sebagai mapping, ya, di mana dia ini memiliki prinsip kerja yang sama dengan array asosiatif atau hash table, yaitu array itu akan memiliki indeks ya tertentu, di mana indeks tersebut bukanlah bilangan melainkan suatu string. Jadi dictionary ini kita gunakan untuk mendefinisikan relasi satu ke satu antara indeks stringnya tadi yang kita sebut sebagai key atau kunci dengan nilainya atau value-nya. Nah, ini adalah bentuk umum untuk kita mendeklarasikan sekaligus memberikan nilai kepada dictionary, di mana elemen dari dictionary itu akan dipisahkan dengan koma, lalu ditutup dengan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Setiap elemen itu berpasangan, di mana kunci akan berpasangan dengan nilai, di mana antara kunci dan nilai itu dihubungkan dengan titik dua. Jadi branch buka, kemudian ada kunci 1, titik 2 berpasangan dengan nilai 1, kemudian koma, kunci 2, titik 2 berpasangan dengan nilai 2, koma, dan seterusnya. Oke, selanjutnya nih, menambah elemen pada dictionary. Nah, proses penambahan elemen pada dictionary ini kita lakukan dengan menuliskan perintah yang berisikan kunci, kemudian kita tuliskan nilai baru yang akan kita isi di dalam elemen dictionary tersebut. Ya, nanti kita coba. Kemudian bagaimana kalau seandainya sudah ada elemen tersebut tetapi kita mau merubah nilainya. Jadi yang kita rubah itu adalah nilainya ya, bukan kuncinya. Maka kita tinggal sebutkan saja nama dictionary-nya, diikuti dengan kuncinya, lalu diisi dengan nilai yang baru. Sedangkan untuk melakukan proses penghapusan elemen dari suatu dictionary, itu bisa kita gunakan kunci del. Ya, kata kunci del diikuti dengan nama dictionary-nya dan kunci dari elemen yang mau kita hapus. Oke, sebelum kita lanjut lagi, kita coba kode programnya. Umumnya nih, contoh dari dictionary ini adalah hierarki dari suatu organisasi. Misalnya nih, IGM, kemudian kuncinya adalah rektor, kemudian nilainya adalah Marzuki. Kemudian ada wakil rektor 1, kuncinya, kemudian nilainya adalah Sumi. Lalu ada wakil rektor 2, nilainya adalah John. Dan yang terakhir, wakil rektor 3, itu adalah Bapak Eri.
Kita tutup. Oops. Oke, sekarang kita coba implementasikan ke bahasa Python. Biasanya contoh dictionary ini adalah struktur organisasi. Jadi di sini akan saya berikan contoh struktur organisasi di IGM, ya. Nah, kita tahu bahwa string pada Python bisa kita tuliskan di dalam lingkup double quotes maupun single quotes, terserah ya. Di sini saya gunakan double quotes, misalnya kuncinya adalah rector. Value-nya adalah Marzuki. Kemudian kunci kedua WR1, isinya adalah Sumi. Kemudian WR2, isinya adalah John. Kemudian yang terakhir WR3, isinya adalah Eri. Oke, sekarang kita mau akses dictionary IGM. Nah, isinya seperti ini. Defaultnya dia string itu menggunakan single quotes ya. Tapi bukan berarti saya berikan contoh value-nya string, maka berarti dictionary ini cuma bisa menyimpan nilai string. Enggak ya. Jadi dia juga bisa menyimpan nilai selain string. Tapi yang harus wajib string adalah kuncinya. Gitu ya. Ini saya kasih contoh lain. Misalnya PBO. Misalnya alam. Nilainya 80. Misalnya gitu ya. Kemudian ada Sylvie. Sylvie nilainya 76. Kemudian yang terakhir ada Avivi. Nilainya adalah 87. Oke, kita akses PBO. Nah, jadi ini adalah relasi antara mahasiswa dengan nilai mata kuliah PBO-nya. Oke, next time seandainya, oke lanjut. Seandainya nih kita mau menambahkan elemen baru pada dictionary PBO, ya. Kita tinggal tuliskan nama dictionary-nya PBO. Kemudian kuncinya misalnya roughly. Lalu isi nilainya yaitu misalnya 90. Oke, sekarang kita akses PBO-nya. Sudah ada tambahan satu elemen yaitu roughly 90 di setelah elemen dari Avivi 87. Ya. Seandainya saya keliru memberikan nilai Sylvie. Harusnya Sylvie itu 75 bukan 76. Kalau kita mau merubah seperti itu, berarti kita sebutkan nama dictionary-nya, PBO. Kemudian kuncinya adalah Sylvie. Kemudian nilai barunya adalah 75. Oke, kita akses PBO yang sekarang. Ya, sekarang Sylvie nilainya bukan 76 lagi, tetapi 75. Sesuai dengan nilai baru yang kita berikan kepada elemen dengan kunci Sylvie. Terakhir, misalnya saya mau menghapus Avivi dari dictionary. Kita gunakan kata kunci del. Nama dari dictionary-nya. Kemudian kita sebutkan kuncinya. Avivi. Oke, sekarang kita akses lagi PBO-nya. Avivi hilang dari dalam dictionary PBO. Jadi tinggal elemen alam 80, Sylvie 75, dan roughly 90. Oke, kita lanjutkan kembali materinya. Selanjutnya ada list. Nah, kalau tadi dictionary indeksnya berupa string, nah list ini benar-benar mirip dengan array.
di mana tiap elemennya itu ya kita akses atau kita rujuk berdasarkan indeks. Di mana indeks list ini ada indeks positif dan indeks negatif, tergantung dari arah mana kita mengakses elemennya. Ya. Nah, bentuk umum dari list itu adalah nama list sama dengan, nah kalau tadi dictionary pakai kurung kurawal atau branch, kalau list dia pakai bracket atau kurung persegi ya. Jadi ada kurung persegi, kemudian nilai 1, koma nilai 2, koma nilai 3, dan seterusnya. Jadi setiap elemen dipisah dengan koma juga. Kemudian kita tutup kembali dengan bracket. Nah, jadi saya tadi udah jelaskan bahwasanya list itu punya indeks positif dan indeks negatif. Kalau dia kita akses dari kiri ke kanan, maka itu indeks positif, di mana indeks positifnya dimulai dari 0 sampai n-1. Tapi kalau dia kita akses dari kanan ke kiri, maka indeks negatif ya, mulai dari -1 sampai -n. Sini nggak ada contohnya, saya coba kasih contoh. Nih. Misalkan kita punya satu array, indeksnya misalnya ada 5 ya. Sorry, ada list ya, namanya misalnya list LI. Di sini misalnya isi nilainya 5, 1, 3, 2, 0. Nah, jika kita aksesnya dari kiri ke kanan, maka indeksnya dimulai dari 0, 1, 2, 3, sampai n-1. N-1 itu 4. Karena jumlah elemennya itu, atau n-nya adalah 5. Ya. Jadi ini adalah n-1. Sedangkan kalau dia kita akses dari kanan ke kiri, dia mulainya dari -1, -2, -3, -4, sampai -n, yaitu -5. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Jadi, misal nih kita punya lagi list LI, N-nya 5, isi nilainya adalah 100, 200, 300, 400, 500. Kemudian LI1 itu nilainya adalah 200 ya. Terus bagaimana dengan LI-1? Nah, kita bisa cari dengan rumus ini, di mana len itu adalah fungsi untuk mengambil jumlah elemen list. Jadi, LI-1 itu sama dengan LI. Jumlah elemen dari list itu 5, dikurang dengan n-nya tadi ya, -1. Jadi, LI-1 itu sama dengan LI4 yang nilainya adalah 500. Itu rumus ini bisa kita gunakan kalau seandainya elemen dari list kita itu banyak ya, sehingga kita sulit untuk menuliskan indeksnya satu persatu. Oke, sekarang masuk ke manipulasi dari list. Untuk penambahan elemen pada list, kita bisa menggunakan 3 metode. Yang pertama adalah metode append, di mana metode append ini akan menambah satu elemen baru di akhir dari list, ya di sebelah kanan sekali. Kemudian ada metode insert. Metode insert ini kita bisa menambahkan satu elemen pada indeks tertentu. Ya, bisa di tengah, bisa di depan, belakang gitu. Kemudian ada metode extend. Nah, kalau metode extend kita bisa menambahkan lebih dari satu elemen ya. Jadi seolah-olah ada suatu list gitu ya. Di mana kita tuliskan elemen-elemen itu di dalam argumen ya, sebagai argumen. Ini bentuk umumnya, jadi kalau append itu kita tinggal tuliskan nama listnya, titik append,
kemudian kita tuliskan di dalamnya elemen barunya apa. Kalau insert, karena dia bisa menginputkan di posisi depan, tengah, ataupun belakang, maka kita harus menyebutkan indeksnya. Jadi nama list diikuti dengan titik insert, kemudian argumennya adalah indeks, elemen baru. Sedangkan kalau extend, kita tuliskan nama listnya, titik extend, kemudian di dalam argumennya kita sebutkan elemen-elemen yang akan kita masukkan. Jadi elemennya bisa lebih dari satu, di mana nanti dia konsepnya sama seperti append, akan menambahkan elemen-elemen baru tersebut di akhir atau di paling kanan sekali. Oke, lanjut ke mengubah dan menghapus elemen dari list. Kalau untuk mengubah, dia konsepnya sama dengan dictionary, ya. Jadi kita tinggal sebutkan aja indeksnya, kemudian kita isi dengan nilai barunya apa. Sedangkan kalau menghapus elemen, itu kita bisa menggunakan metode remove, ya. Jadi kita sebutkan nama listnya, titik, remove, lalu kita tuliskan nilai dari elemen list yang mau kita hapus. Gitu ya. Nah, kalau seandainya nih kita menggunakan fungsi remove, ternyata elemen yang mau kita hapus itu ada lebih dari satu di dalam list. Maka dia akan menghapus elemen pertama kali yang dia temukan. Gitu. Kemudian kalau kita mau menghapus berdasarkan indeks, kalau tadi kan kita menghapus berdasarkan nilai ya. Kalau kita mau menghapus berdasarkan indeks, kita bisa menggunakan perintah del seperti yang kita lakukan pada dictionary. Jadi kita tuliskan perintah del spasi, kemudian nama listnya diikuti dengan indeksnya berapa. Ya. Kalau seandainya seluruh dari elemen list mau kita hapus, jadi listnya kita jadikan kosong, maka kita bisa menggunakan metode clear. Oke, kita langsung ke contoh program saja. Oke, saya mau buat satu buah list, namanya PBO. Isinya adalah nama-nama mahasiswa yang mengambil mata kuliah PBO. Jadi ada Alam, tadi ada Silvi, kemudian ada Afifi. Kalau saya beri contoh string seperti ini, bukan berarti elemen dari list harus selalu string. Boleh ya, boleh tipe data yang lain, seperti integer, double, dan lain-lain ya. Oke, kita akses PBO-nya. Nah, ini isi dari list PBO. Kemudian kalau saya mau menambahkan data baru setelah Afifi, berarti kita menggunakan fungsi append. Kita sebutkan nama listnya PBO, titik append. Kemudian kita tambahkan nama mahasiswanya yang mau kita tambahkan ke dalam list PBO. Misalnya tadi Rafli ya. Nah, kita akses PBO-nya sekarang. Nah, Rafli menjadi elemen baru setelah Afifi. Jadi di paling akhir, ya. Kalau seandainya saya mau menambahkan satu elemen baru lagi, tapi di tengah-tengah antara Silvi dan Afifi. Antara Silvi dan Afifi itu indeksnya adalah 1 ya, 2 ya. Alam itu 0, Silvi itu 1. Setelah Silvi itu 2. Berarti kita sebutkan listnya PBO, kita gunakan metode insert, ya. Kita sebutkan indeksnya tadi 2, lalu datanya. Misalnya Ajit. Oke, kita akses PBO-nya sekarang. Nah, si Ajit sudah ditambahkan di antara Silvi dan Afifi. Ya. Lanjut, seandainya saya mau menambahkan lebih dari satu elemen, maka saya menggunakan metode extend. Ya, di mana elemen-elemennya ini saya tuliskan sebagai argumen ya. Tapi di dalam lingkup bracket. Jadi, misalnya saya tambahkan di sini Wahyu
kemudian Nabila, lalu Usda. Saya tutup lagi bracketnya, saya tutup kurung metode. Sekarang kita akses PBO-nya. Nah, Wahyu, Nabila, dan Usda itu akan ditambahkan di setelah Rafli. Jadi di elemen terakhir ya, di sebelah kanan sekali. Oke, selanjutnya kalau seandainya saya mau mengubah ya, mengubah Rafli itu harusnya pakai Y, bukan pakai I, misal ya. Jadi PBO, kita sebutkan Rafli itu di indeks keberapa? Alam 0, Silvi 1, Ajit 2, Afifi 3, Rafli itu 4. Berarti di sini indeksnya 4. Kemudian kita tuliskan nilai barunya, yaitu Rafli pakai Y. Nih. Ya, kita akses PBO sekarang. Nah, Rafli sudah berubah ya. Namanya tadi semula Rafli pakai I, sekarang Rafli pakai Y. Oke, lanjut. Kalau saya mau menghapus ya, berdasarkan nilai, berarti saya pakai remove. Tapi sebelum saya mau menghapus, saya mau tambahin satu lagi di belakang ya. Jadi PBO titik append Silvi lagi misalnya. Jadi sekarang Silvi di dalam PBO itu ada 2. Di indeks ke-1 dan indeks terakhir sekali. Kita mau lihat konsep dari remove. Jadi PBO.remove. Yang mau kita hapus adalah Silvi. Di mana kebetulan Silvi di sini kita buat ada 2. Silvi yang mana dihapus? Silvi yang di indeks ke-1 atau Silvi yang di indeks ke terakhir. Kita lihat ya. PBO. Nah, jadi benar ternyata konsep dari remove itu, jika datanya lebih dari 1, maka yang dihapus adalah data pertama kali ditemukan, yaitu si Silvi. Oke, sedangkan kalau kita mau meremove berdasarkan indeks, misalnya yang mau saya remove adalah Wahyu. Wahyu itu di indeks ke 0, 1, 2, 3, 4. Berarti del spasi nama listnya PBO, kemudian indeksnya lah 4. Oke, kita akses PBO-nya sekarang. Nah, Wahyunya sudah terhapus. Kalau kita mau hapus semua, gampang, tinggal clear PBO. PBO.clear ya. Nah, kita akses PBO-nya sekarang kosong. Oke, itu untuk list. Lanjut lagi. Nah, kalau seandainya kita mau mencari elemen di dalam list menggunakan metode indeks, ya, di mana argumennya berupa nilai yang mau kita cari. Nah, nanti hasil dari metode ini adalah indeks di mana elemen itu berada. Gitu. Ya. Kita coba. Nih, kita buat lagi tadi ya si PBO-nya. Yang awal sekali. Nih, cuman ada 3. Oke. Kemudian mau kita cari PBO indeks misalnya Afifi. Oke, Afifi berada di indeks kedua. Kita coba cari yang nggak ada ya. PBO.index misalnya Wahyu. Tuh, Wahyu is not in list ya. Oke, kalau seandainya kita mau tahu
si elemen itu ada atau enggak di dalam list. Kita bisa pakai operator in. Jadi misalnya Afifi in PBO. Nah, dia operator in ini hasilnya true atau false. Jadi true kalau seandainya elemen itu ada di dalam list, kalau false kalau elemen itu tidak ada di dalam list. Nah, si in ini juga bisa kita manfaatkan di tuple dan pada dictionary, ya. Oke. Lanjut ke tuple. Jadi tuple ini adalah list yang nilai elemennya itu tidak bisa kita ubah. Ya, jadi dia statis. Bentuk pendefinisiannya kalau tadi list menggunakan bracket, kalau tuple bisa menggunakan kurung bulat atau tanpa kurung. Ya. Pemisah elemennya juga koma. Oke. Nah, ada beberapa hal penting tentang tuple. Tadi saya udah jelasin bahwa kalau list dia menggunakan bracket, kalau tuple dia bisa tanpa kurung atau pakai kurung bulat. Kemudian sama dia juga menggunakan indeks positif diawali dengan 0 sampai n-1 dan indeks negatif dari -1 sampai -n. Bedanya, elemen dari tuple tidak bisa dimanipulasi, baik itu diubah, ditambah maupun dihapus. Tapi kita masih bisa menggunakan pencarian elemen menggunakan baik itu metode indeks di mana outputnya adalah posisi dari elemen itu berada, indeksnya berapa, atau menggunakan operator in, ya, yang mana outputnya itu true atau false. Kemudian lanjut lagi, kita mau buktikan apa betul tuple itu tidak bisa diubah, ya. Oke, misalnya saya tuliskan TI di sini 2017, misalnya 2018, 2019, 2020. Oke, saya akses TI, isinya seperti ini. Kemudian misalnya saya mau paksakan menambahkan elemen baru, ya, misalnya TI, atau kita ubah lah ya, indeks ke-1-nya tadinya 2018, jadi misalnya 2021. Tuh, tuple object does not support item assignment. Jadi benar-benar dia nggak bisa diubah. Tapi kalau kita mau cari, bisa. Misalnya TI titik indeks dari 2020 misalnya. Nah, di posisi ketiga. Ataupun ada nggak 2021 misalnya in TI. Hasilnya false karena 2021 nggak ada di dalam tuple. Begitu ya, sederhana. Oke, terakhir yaitu set. Jadi set ini sudah ada sejak Python versi 2.4. Di mana set atau himpunan itu kita gunakan untuk menampung data atau objek yang tidak terurut. Di mana pengaksesan elemen dari set itu bisa kita lakukan dengan mengkonversikannya terlebih dahulu ke dalam list, ya. Nah, elemen dari setiap set itu bersifat unik. Jadi kalau tadi list boleh ada lebih dari satu elemen yang sama, tapi kalau di dalam set dia nggak boleh punya elemen yang sama. Ya, sama seperti layaknya himpunan, set juga mendukung operasi-operasi himpunan seperti gabungan, irisan, dan lain-lain. Oke, untuk menambah dan menghapus elemen dari set, kita bisa menggunakan metode add atau update untuk menambah ataupun mengubah. Ya, sedangkan untuk menghapus kita bisa menggunakan metode remove
Ya, sedangkan kalau menghapus keseluruhan dari elemen set, kita bisa menggunakan metode clear. Oke. Sedangkan kalau frozen set, tadi kan kalau tuple itu list yang tidak bisa dimanipulasi. Nah, kalau frozen set itu adalah set yang tidak bisa dimanipulasi. Pendeklarasiannya tinggal kita gunakan perintah frozen set. Jadi kita sebutkan dulu nama setnya, kemudian sama dengan frozen set, lalu di dalamnya nilai-nilainya. Ya, jadi set ini sebenarnya isiannya adalah list. Ya nih, dia ada bracket di dalamnya ya. Oke, kita coba. Boleh kita buat dulu list, kemudian kita ubah ke dalam set. Boleh juga langsung. Ini saya kasih contoh kalau dia langsung. Misalnya PBO sama dengan set ya. Kemudian misalnya tadi Alam, Silvi, Rafli. Oke, kita akses PBO. Nah, kalau di set ya, data yang kita masukkan ke dalam set itu dia tidak akan terurut. Ya. Tadi kan kita tulis dia Alam, Silvi, Rafli. Nah, dia akan memposisikan sedemikian rupa jadi Silvi, Rafli, Alam gitu. Ya. Kalau seandainya kita mau buat list dulu, misalnya sayur sama dengan ini kan berarti list ya, karena dia bracket. Jadi saya buat list sayur, kangkung, misalnya. Selada, kol. Terus saya tulis selada lagi. Kalau dalam list ini boleh ya, kita punya data yang sama, lebih dari satu. Kemudian kalau saya kita konversi si sayur ini ke dalam set ya. Misalnya set sayur sama dengan set dari sayur. Oke, sekarang kita cek set sayur isinya apa. Nah, selada, kangkung, kol. Jadi seladanya cuma satu. Oke. Kalau seandainya kita mau menambahkan data baru, berarti pakai add ya. Set sayur, misalnya ya. Titik add, bayam misalnya. Oke, kita akses set sayur. Tuh. Ya, dia posisinya tidak beraturan seperti itu. Kalau update, set sayur, update, misalnya 1,1. It's not iterable. Oh, sorry. Saya ulangi lagi, set sayur, titik update, K2. Oke, set sayur. Oke, dia jadi seperti ini ya. Call. Jadi K2-nya terpisah-pisah sebentar ya. Update. K2. Oke, jadi kalau update kita harus dalam lingkup bracket ya. Jadi seperti ini bentuk umum dari update. Nih, berarti update ini bisa memasukkan lebih dari satu
elemen ya. Kita coba set sayur, brokoli. Oh, jangan lupa bracketnya. Brokoli sama wortel. Oke. Set object is not callable. Oh, sorry, update-nya lupa ya. Titik update. Oke, sekarang set sayur. Oke, berarti kalau add dia bisa menambahkan satu elemen, kalau update dia menambahkan lebih dari satu elemen. Sekarang kita mau remove. Ini kan kita tadi salah inputan nih. Kita bisa pakai sebutkan set sayur, kemudian dot remove u misalnya ya. Kemudian kita remove lagi k. Kita mau hapus yang kita salah tadi ya. T sama A ya. Oke, kita akses set sayur. Tuh. Oke, udah. Kita hapus yang kita salah tadi. Untuk remove, kalau kita mau hapus semua berarti set sayur. Titik clear ya. Set sayur. Oke. Kalau frozen set sayur misalnya. Frozen set dari wortel, kentang, kubis misalnya ya. Oke. Nah, kita cek sayur. Nih, dia ada keterangan bahwa ini adalah frozen set. Kita paksakan misalnya ya. Sayur.add. Saya mau tambahin brokoli. Tuh, frozen set object has no attribute add. Jadi dia nggak bisa. Oke, sekian dari materi struktur data pada Python. Jangan lupa terus berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.